Kalau kalian player MLBB, kalian pasti tahulah ya istilah hero counter ya. Misal nih, hero A ini counternya hero B. Nah, di video review saya yang kali ini juga sama-sama seperti itu guys. Ini ada counter PSU dari yang sudah saya review sebelumnya. Si Deepcool Gamerstorm PF500X. Keluar sekarang counternya adalah PC Cooler CPS YK550H. Harganya 11-12, hampir sama-sama aja. Kalau kalian cari di marketplace plus diskon dan lain sebagainya, bahkan bisa sampai cuma 450 ribuan rupiah aja. Yang mana menurut saya harga tersebut sangat worth to buy untuk fitur-fitur yang bisa kalian dapetin di kedua power supply ini. Tapi di video yang kali ini saya tentu saja fokus untuk mereview yang YK550H ya, karena saya sudah pernah mereview yang Gamerstorm PF500X, dan yang Gamerstorm PF500X kali ini cuma sebagai pembanding aja, baik saat sisi review fisik internalnya maupun nanti saat kita tes di kondisi idle dan load. Nah, untuk PC Cooler YK550H ini sendiri dia juga sudah dilengkapi dengan fitur DC to DC converter, kemudian ada aktif PFC dan berbagai fitur proteksi standar power supply pada umumnya. Kemudian untuk paket pembelian si PC Cooler YK550H ini sudah saya keluarkan semua di meja. Yang pertama kita mendapatkan user manual dan buku servis yang cukup tebal. Dan seperti biasa ini ada kabel power plus aksesoris plastik clip berisi kabel tis dan baut untuk merakit. Jadi komplit ya. Kadang yang seperti ini nggak dapat di power supply low budget, tapi di PC Cooler ini dia disertakan. Kemudian untuk fisiknya sendiri ya seperti ini guys, dia standar kotak dan punya label yang tertulis di sini. Untuk rating 12 voltnya single rail ada di 45,8 ampere dengan total 549 watt. Jadi ini benar-benar pure power ya, output 12 voltnya bisa sesuai dengan label 550-nya. Oke, langsung aja sekarang kita bongkar si PC Cooler YK550H ini, kita nanti bandingkan dengan si Deepcool PF500X Bronze. Nah, jadi isi atau daleman dari PC Cooler YK550H seperti ini guys. Dan ini sekalian aja ya saya bandingkan langsung supaya kalian bisa melihat kemiripan kedua build power supply ini. Dan setelah saya perhatikan lagi, kok ternyata sangat mirip sekali. Itu kalian bisa lihat dari boardnya ya, bagian bawah itu cuma beda logo aja. Yang satunya ada logo CPS, satunya tentu saja logo Gamerstorm dari Deepcool. Ini berarti OEM kedua power supply ini sama persis. Saya kurang tahu apa, mungkin kalian kalau ada yang tahu bisa tambahkan infonya di kolom komentar ya. OEM untuk kedua power supply ini apa. Bahkan secara komponen ini sekilas saya lihat sama-sama bagusnya sih. Kapasitor utama yang dipakai pun mereknya Teapo, kapasitasnya persis sama 420 volt 390 mikrofarad. Oh beda guys. Kalau yang Gamerstorm PF500X 330 mikrofarad, yang PC Cooler 390 mikrofarad. Ya ini mungkin karena memang PC Cooler ini 550 watt, sedangkan yang Deepcool ini kan 500 watt. Tapi secara komponen lainnya kita lihat sama persis guys. Mulai dari input masuk nih, sama-sama ada saklar power, kemudian juga ada filtrasi pertama yang berupa kapasitor ini. Build quality-nya bagus, rapi. Di bagian dalamnya banyak yang dibungkus heatshrink seperti ini. Ini supaya nggak korsleting ya. Kemudian masuk di dalam sini, sekringnya nggak terlalu kelihatan. Bagus sih, build quality-nya oke banget. MI filter juga lengkap. Bridge rectifier-nya pun ditempel ke heatsink yang menyatu dengan transistor power. Kemudian di bagian aktif PFC ini rangkaiannya juga sama persis, NTC thermistor, induktor toroid, kapasitor utama sampai ke trafo utama. Dan di sini kita bisa lihat kalau kedua power supply ini punya trafo utama yang berbeda seri. Wajar karena memang untuk CPS PC Cooler ini kapasitasnya 550 watt YK550. Jadi mungkin sedikit lebih besar ya.
Dan heatsink yang dipakai sama persis, keluar dari trafo utama ini dia ada dioda sebagai penyearah arus, kemudian induktor toroid besar satu, dan ada induktor toroid lagi kecil dua ini untuk penyetabil arus. Disinilah posisi kenapa saya bingung ya sekarang. Biasanya kalau yang DC to DC converter itu keluar dari trafo ini cuma disambut satu induktor toroid yang besar, nggak ada secondary-nya seperti ini guys. Tapi kalau yang build sekarang saya rasa semua juga jadi sama ya, seperti build yang grup regulator yang kayak biasanya, yang belum DC to DC converter. Terus di bagian sekundernya pun juga sama sih. Ini dia pakai kapasitor sekunder merek Teapo juga sepertinya. Sama guys, kedua power supply ini nggak ada beda sama sekali, cuma beda kapasitas aja. Bahkan ini di bagian kabel outputnya pun juga dia pakai heatsink yang warnanya sama, kuning, oranye, merahnya pun sama, dan bahkan sampai ke kabelnya. Kalau kalian lihat ini, jadi ada kayak teksturnya. Dan untuk si PC cooler ini, oh dia ada tulisan spesifikasinya guys. Saya ambil salah satu contohnya aja ya, ini di 18 AWG. Ada kelihatan tebel ya. Ini tebelnya setara 16 AWG, tapi speknya ternyata cuma 18 AWG, yang mana lebih tipis daripada 16 AWG. Nah, dan karena kedua power supply ini isinya sama, dan saya sudah pernah mereview yang Deepcool Gamerstorm PF500X, saya rasa nggak ada lagi yang perlu ditambahkan. Dan buat kalian yang lebih jago soal elektronika, nggak seperti saya nih, kalian bisa tambahkan di kolom komentar ya, apa saja mungkin yang perlu disebutkan lagi dari isi kedua power supply ini. Sekarang kita lanjut ke sesi pengujian guys. Nah, seperti video review sebelumnya ya, di sini saya masih memakai prosi jadul Intel Core i7 4770 yang disandingkan dengan VGA card AMD Radeon RX 580 yang haus daya dari Power Color Red Devil. Dan alat untuk pengujian sederhana aja, power meter JPN untuk melihat konsumsi daya listrik dari stop kontak, dan multitester digital TRMS Zotac untuk melihat output daya 12 voltnya. Pertama-tama kita mulai dari load saat kondisi idle di Windows 10, dan langsung aja ya saya tampilkan secara head to head. Kiri PC cooler YK550H, kanan pembandingnya Deepcool PF500X. Konsumsi daya yang terbaca di power meter antar kedua power supply ini terlihat 11-12 guys. Ada di kisaran 32-33an watt. Tapi kalau di rata-rata YK550H cenderung sedikit lebih efisien. Bedanya sangat tipis. Sedangkan untuk output 12 voltnya, kedua power supply sama-sama oke dan stabil. YK550H ada di 12,16 volt dan PF500X di 12,12 volt. Memang sudah seharusnya karena ini masih di posisi idle dengan load daya kecil. Jadi langsung aja, sekarang kita tes di kondisi full load PC saya. Di sini saya memakai dua aplikasi benchmark yang berjalan sekaligus. Cinebench untuk CPU dan Unigine Heaven untuk GPU. Dengan begini load CPU dan GPU bakalan hampir konstan di 100% terus. Dan kita balik lagi bandingin head to head antar kedua power supply. Soal perbedaan konsumsi daya masih sama seperti saat idle tadi. YK550H secara rata-rata terlihat sedikit lebih rendah alias lebih efisien. Sedangkan PF500X sedikit lebih boros. Tapi selisihnya sih cuma 5 wattan aja ya. Saya kurang tahu apakah ini karena pengaruh perbedaan ratingnya juga atau enggak. Ini kan 500 watt versus 550 watt. Nah, kalau untuk output 12 voltnya saat load di kedua power supply ini bukannya drop, tapi justru naik guys. YK550H yang awalnya 12,16 volt tadi naik sampai ke 12,25 volt. Dan PF500X dari 12,12 volt juga naik sampai 12,26 volt. Keduanya sih masih bagus ya, masih jauh lah dari batas aman over voltase, yakni 12,6 volt. Tapi secara fluktuasi bisa dibilang YK550H sedikit lebih baik, karena selisih output 12 voltnya antara idle dan load lebih minim. Terakhir soal kebisingan fan, kedua power supply sama-sama silent ya.
Sekalipun saat diberi beban hampir 300 watt ini, suhu atau temperatur di bodi power supply maupun konektor-konektornya semua masih adem dan aman. Jadi kesimpulannya dari hasil tes sederhana saya tadi, kedua power supply ini sebenarnya sama-sama aja ya, 11-12, sama-sama bagus sih hasil tesnya. Tapi kalau kalian masih bertanya, mending beli yang mana antara kedua power supply ini? Jelas jawaban saya adalah kalian mending beli CPS DC Cooler YK550H. Karena kalian bisa dapetin rating yang sedikit lebih tinggi, yakni di 550 watt. Udah gitu kalian tadi sudah lihat ya waktu kita bongkar main kapasitornya pun kapasitasnya sedikit lebih besar di PC cooler. Sedangkan spek yang lain kedua power supply ini sama persis, mulai dari panjang kabel, spek kabel, konektor dan lain-lain. Oke, jadi mungkin gitu aja review PC cooler YK550H dari saya kali ini. Saya Hendy pamit dulu dan makasih udah nonton.